Ya, Pak Agung Budi Margono. Ya. Kalau saya sama teman-teman itu biasa nyebut jenengan Pak Agung BM gitu ya. Ya. Pak, saya kenal jenengan dari ketika duduk di DPRD Kota Semarang ya, Ya. Pak. Komisi C. Betul. Saya biasa wawancari jenengan isu-isu masalah infrastruktur di Semarang. Sekarang sudah di DPRD di Kota 3 tahun. 3 periode. 3 periode, sorry. Terus kemudian provinsi 1 periode. Yeah. Sekarang maju lagi nih ke RI. Kok jenengan motivasinya apa mengejar lebih tinggi terus itu biar apa, Pak? Ya, khusus kalau RI ini bukan atas request saya, request teman-teman di partai ya. Karena memang meminta agar kami PKS di Jateng 1 itu lebih eksis ya, karena kemarin di 2019 di posisi yang terakhir harapannya bisa lebih aman ya, agar kemudian memastikan kontribusi kita di Jateng 1, 4 kabupaten kota ini lebih baik. Dan mereka minta saya maju, ya bismillah, kalau memang itu sebuah harapan dan memang ini adalah keinginan kita bisa lebih banyak berbuat sesuatu yang lebih baik, ya saya katakan oke, saya jalani aja, seperti itu. Memang terakhir seberapa Pak perolehan suara, Pak? Saya 2019 kemarin di pemilu legislatif untuk DPRD Provinsi hanya Dapil Kota Semarang 29.200 sekian, ya, hampir 30.000 ya. Ya, total suara dengan partai sekitar 70.000 sekian. Ya, alhamdulillah itu kita cukup baik, tidak di kursi terakhir. Ya, mudah-mudahan kalau besok ini setidaknya merepresentasi teman-teman di Kota Semarang, bismillah insya Allah kita bisa lebih aman lah untuk pencapaian di kursi DPR RI. Pak Agung sendiri terakhir dapat suara berapa Pak jenengan? Ya tadi 29.300 ya, hampir 30.000. By name saya. Totali suara partai cukup dengan besar, itu sekitar 70.000. 70.000 sekian. Ya, alhamdulillah itu tentu bukan kerja pribadi. Saya ucapkan terima kasih ke seluruh kader, tim, masyarakat yang selama ini sudah sinergi. Sehingga 2019 waktu itu kan pemilu yang pertama khusus Dapil Kota Semarang. Yang selama ini kan Dapil 1 Jateng itu 4 kabupaten kota, 2019 kemarin hanya Kota Semarang. Hanya 6 kursi. Ya, termasuk kursi yang paling sedikit di antara 13 dapil di Jawa Tengah. Seperti itu. Formula jenengan Pak dan PKS sendiri supaya nanti bisa mendongkrak, supaya kemarin nilainya rendah nih, suaranya dikit nih. Formulanya nanti gebrakannya apa aja, Pak? Yang pasti sama seperti sebelum-sebelumnya, dan mungkin nanti ada beberapa kreativitas baru ya, bahwa kita membangun jejaring ya. Apa yang sudah kami lakukan terus kita tanamkan, sehingga ada istilah kita terus ngopeni, ngayomi masyarakat, sehingga masyarakat punya kepuasan terhadap pendampingan kita, dan mereka beri kabar itu kepada teman-teman atau masyarakat yang mungkin belum tersentuh. Alhamdulillah ini cukup baik responnya ya. Kita beberapa komunitas, masyarakat, organisasi masyarakat, ormas, kelompok-kelompok terutama anak muda juga sangat concern yang selama ini mungkin belum pernah tersentuh, belum pernah diajak bicara tentang bagaimana ngelola pemerintahan seperti apa. Ya kita ajak obrol. Ya, saya sebagai anggota DPRD ya, di banyak forum yang selama ini mungkin sifatnya formal, hanya pada komunitas tertentu kita buka, terutama di kalangan anak muda, kaum emak-emak juga untuk kita bicara. Saya beberapa waktu terakhir ya, walaupun sekarang sementara saya jeda dulu, itu kita bikin forum namanya Forum Rebuan. Nah, di salah satu kafe. Ya, jadi kita ngobrol apa saja, terkhusus bicara tentang anak muda, yang sebagaimana di beberapa bulan terakhir saya pasang baliho, spanduk tentang keresahan di kalangan Gen Z. Itu adalah upaya saya untuk memantik bagaimana kesadaran publik bahwa ini ada problem nih di Gen Z dan di milenial, di mana dia sebagai aset. Hampir 60% populasi masyarakat Indonesia, termasuk tentu Kota Semarang, Jawa Tengah, itu anak muda. Nah, selama ini di dalam buku yang insya Allah bulan ini saya akan terbitkan, ada istilah yang kemudian saya sampaikan bahwa anak muda itu sering diperbincangkan, tapi jarang diperjuangkan. Ya, tentu kalau bicara diperjuangkan, ya berarti kita harus dengar mereka. Apa yang memang sekarang mereka rasakan, apa yang sedang mereka
lakukan dan apa yang mereka harapkan. Ya, yang selama ini mungkin dalam instrumen-instrumen di pemerintahan sangat jarang. Ya, sebagai contoh di musyawarah pembangunan, misalnya pembangunan, ya memang ada slot, mungkin ada undangan bagi anak muda, tetapi tentu ruang itu kan harus lebih dibuat inklusif ya, artinya banyak ya pihak yang didengarkan dengan gaya mereka, kadangkala dengan gaya formal seminar kah atau rapat membuat mereka tidak keluar gagasan, tapi ya saya buat acara di kafe, saya buat senyaman mungkin mereka, gagasan mereka keluar, dan ya itu menjadi bekal saya dalam rapat-rapat nanti dengan pemerintah. Artinya forum yang jenengan create, yang jenengan buat Rebuan itu kemudian menjadi dasaran jenengan tahu nih situasi anak muda sekarang keresahannya apa? Iya. Itu ya. Jadi jenengan mendengarkan langsung gitu ya? Iya, ya kita undang anak-anak muda influencer, kemudian juga hadir mereka sebagai peserta juga untuk kita lihat tanggapannya, dan saya lebih banyak dengar, saya juga ceritakan sih tentang apa yang saya lakukan saat ini. Keresahan mereka apa aja sih, Pak? Ya, kalau yang saya publish itu kan itu survei global ya, survei global yang pernah dipublish, itu bisa di googling saja. Yang pertama itu kan bicara tentang biaya hidup ya. Anak-anak muda sekarang ini cukup worry ya, khawatir tentang biaya hidup yang semakin meningkat. Ya, mereka punya kebutuhan baru, nggak hanya kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder, kebutuhan tertier. Ya, seperti pengen eksis, healing, segala macam itu kan sekarang ya kebutuhan anak muda, punya gadget bagus itu dianggap sebagai kebutuhan. Nah, titik lain bicara biaya semakin meningkat, itu solusinya tidak cukup misalkan kita menekan biaya hidup. Nah, yang mungkin harus di-create adalah ya meningkat pendapatan. Karena memang di era sekarang beda dengan era sebelumnya. Era sebelumnya istilahnya single salary cukup. Satu sumber pendapatan cukup, dari gaji cukup. Era sekarang dan ke depan bisa jadi multi salary. Harus banyak kantong-kantong pemasukan nih. Nah, kalau bicara seperti itu, kita butuh apa? Butuh sebuah keterampilan, butuh sebuah jejaring, butuh hal-hal baru yang kemudian untuk eksistensi, survive itu ya dengan peningkatan kompetensi kita, sehingga bisa ada income tambahan atau bahkan hal-hal baru yang bisa lebih berkembang kapasitas dirinya dan tidak cukup merasa apa yang sekarang dicapai itu ya cukup saja, padahal banyak ya potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Nah, itu salah satu hal ya, persoalan tentang biaya hidup, ya persoalan pengangguran yang real sekarang. Anak muda itu harus diakui tidak cukup mau bertahan ya, ketika bekerja bosan ganti, padahal ya itu keputusan-keputusan yang ada resiko, akhirnya mungkin muncul pengangguran istilah tanda kutip terdidik ya, lulusan kampus tetapi mereka juga bingung harus melakukan sesuatu apa. Nah, ini fenomena-fenomena yang menjadi perhatian kita ya bahkan sering istilahnya sekarang ada mental health ya, persoalan kesehatan mental anak-anak muda, sehingga mohon maaf sampai beberapa kesempatan yang lalu banyak berita tentang bunuh diri ya, karena memang ya anak muda ini pengennya, dalam beberapa informasi itu kan pengen cepat sukses instan ya, keterampilan sih oke, tetapi kekokohan diri mental ini menjadi penting, karena sukses itu tidak bicara cukup hanya keterampilan tapi juga mental, dan ini saya pikir penting bagi anak muda untuk juga punya mentor. Saya bilang punya mentor, punya guru nggak hanya bicara keterampilan mereka, tapi juga guru kehidupan, agar mereka juga tetap bisa tangguh, ya mau bangkit ketika mereka pernah jatuh, ya. Dan cerita-cerita kesuksesan bukan hanya cerita orang yang 1000 sukses itu dari 1000 kali kesuksesan, boleh jadi hanya dari satu kesuksesan dari 999 kegagalan yang pernah dia lalui. Nah, ini kan keinginan terus mau bangkit, keinginan untuk mau terus bertahan, disiplin dengan tanggung jawabnya itu sesuatu hal yang menjadi penting, harus dimiliki bagi anak-anak muda kita sekarang, seperti itu. Kalau saya perhatikan beberapa baliho jenengan udah terpasang ya, Pak. Memang jenengan concernnya tuh memang di isu-isu anak-anak Gen Z gitu ya. Nah, kalau
kita sepakatlah cari ilmu sekarang mudah di internet gampang. Tutorial semua yang kita butuhkan di YouTube ada gitu loh. Cuma fungsi pemerintahnya ini akan dilakukan gimana untuk memfasilitasi mereka nanti jenengan ke depan? Ya, pemerintah harus memiliki paradigma yang sejalan dengan zamannya. Ya, saat ini anak-anak muda cukup memiliki kemampuan untuk bisa mencari sendiri ilmu, wawasan, keterampilan. Ya, dan kalaupun masih ada, tetap pemerintah bisa lakukan itu. Yang tidak kalah penting bagi pemerintah adalah bagaimana mereka mampu mengintervensi anak-anak muda itu dengan meningkatkan motivasi mereka. Salah satunya siapa? Yang dibutuhkan ya mungkin endorser, ya, dorongan, diberikan panggung, diberikan tempat sehingga mereka diapresiasi. Ya, itu nilai-nilai yang bisa dilakukan atau program yang bisa dilakukan pemerintah. Di dalam beberapa rapat kerja saya dengan pemerintah provinsi, bahkan sebelumnya saya pernah di tingkat kota, saya pernah sampaikan waktu itu ke sebelumnya, bahkan zamannya Mas Ade Bakti itu, yang BRT itu, saya pernah sampaikan, kita punya BRT nih, kita punya halte nih, kenapa sih nggak displaynya itu yang kosong itu dikasih display produk anak-anak muda Semarang misalkan, ya itu kan menggugah. Jenengan pernah menyampaikan Sudah itu? pernah saya sampaikan, termasuk ketika sekarang saya di provinsi, ada salah satu mitra saya, Dinas Perhubungan, yang juga mengelola BRT Transjateng. Saya sampaikan, itu ruang-ruang kosong yang ada di BRT, baik di bisnya, baik juga di haltenya. Kenapa tidak untuk kemudian potensi-potensi anak muda itu ditampilkan? Nah, pertama jelas lebih menarik, ya ada sesuatu yang bisa penumpang bisa lihat, gitu. Yang kedua jelas keberpihakan terhadap anak muda. Ya, dan ketiga jelas anak muda itu akan lebih semangat, diperhatikan, diapresiasi. Diberi panggung. Ya, itu contoh-contoh yang tidak melulu harus berbentuk pelatihan, tetapi dukungan, apresiasi, ya, pendampingan mereka, merasa diperhatikan, kehadiran negara untuk memberikan perhatian kepada anak-anak bangsa itu menjadi sangat penting. Tentu banyak lagi ya yang saya, tapi itu salah satu contoh. Di era sekarang orang butuh endorse ya, ya butuh support. Ya dalam bentuk beberapa hal ya, termasuk para kepala daerah bisa mempromosikan ya di era sosial media dukungan-dukungan terhadap mereka. Ya sudah dilakukan sih, tetapi ya perlu lebih banyak ya diikuti oleh banyak pihak, terutama di instrumen birokrasi di pemerintahan seperti itu. Nah Pak, saya kalau ngobrol sama jenengan tadi, jenengan sempat bilang dulu waktu pelantikan DPRD Kota Semarang pertama, umurnya masih 24-25 ya Pak. Semudah itu udah tertarik ke politik sih Pak? Ya, sebelumnya saya aktif ya di gerakan mahasiswa. Bahkan satu peristiwa sangat penting dan saya ingat itu tahun 99. Ya, jadi tahun 99 itu pelantikan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya masih ingat sekali, saya mimpin aksi demonstrasi untuk mahasiswa untuk memberikan masukan, kritik ya, bahkan sempat headline tuh. Saya masih ingat tuh tanggal 3 September. Dan itu terjadi 20 tahun berikutnya. Di 2019. Dulu 99 kan 20 tahun berikutnya. Saya yang di demo. Di lokasi yang sama ya, di DPRD Provinsi di Gedung Berlian itu. Ya, tentu memori muncul, dan itu bagi saya tentu inilah demokrasi, masyarakat atau mahasiswa silahkan. Saya pernah mengalami itu, sehingga tidak perlu kita jadi muka memerah karena dikritik, tidak ya. Kita harus juga banyak memberikan ruang ekspresi anak-anak muda untuk memberikan sisi lain. Ini bentuk tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik anak-anak muda, mahasiswa kepada negaranya. Dan ya alhamdulillah itu menjadi momen yang bagi saya harapannya nanti terus bisa lebih baik kontribusinya. Yang dipikirkan Pak Agung BM di tahun 99 itu ketika jenengan mendemo, apa yang dipikirkan? Artinya kan maksudnya ada keresahan nih sebagai anak muda mahasiswa, pemerintah nggak bisa gini, ini harus diubah. Yang dipikirkan saat itu kan saya itu masih momen reformasi ya. Itu momen reformasi, itu pemilu pertama pasca reformasi.
Jadi ada banyak harapan-harapan publik tentu mahasiswa terhadap penyelenggara pemerintahan, salah satunya DPRD di Jawa Tengah kan. Itu ya tuntutan reformasi tentang anti KKN lah pasti, kemudian pemerintahan yang bersih dan seterusnya. Ya kita ya sebagaimana layaknya gerakan mahasiswa mengingatkan ya nilai kritis itu yang kita bangun ya. Nilai kebangsaan, bahwa kita cinta pada bangsa ini tidak mengizinkan adanya pengkhianatan dalam bernegara misalkan, itu salah satu yang kemudian menjadi momen kita punya visi itu disampaikan ya, bahwa kemudian takdir berjalan 5 tahun berikutnya di 2004 ya, itu kan 99 ya, di 2004 saya saat itu sehabis lulus dari kampus langsung kampanye, bahkan sampai saya istilahnya ke alma mater saya di Teknik Sipil Undip, belum sempat, jangan setahun sebulan sehari saya tidak di dunia profesional, tapi langsung ke parlemen. Di dunia kerja belum ya, tapi karena dulu aktivis, kemudian ya usaha kecil-kecilan ya, tetapi takdir berjalan di Agustus 2004 saya dilantik. Satu ya termuda, dan ya sempat ada insecure ya, nggak percaya. Tapi alhamdulillah masih muda, tapi ya Bismillah dijalani, dan alhamdulillah kita bisa ya terus belajar, kemudian membangun eksistensi ke lembaga waktu itu, dan banyak alhamdulillah bisa dipercaya di beberapa pansus ya untuk bisa memimpin dan alhamdulillah mengawal dan kemudian dapat apresiasi cukup baik seperti itu. Jadi kan tadi bilang sempat karena paling muda merasa insecure. Ya wajar lah manusiawi wajar. Ya. Karena kan pasti di periode itu semua anggota DPRD kan ya kebanyakan juga senior ya Pak. Ada senior jenengan paling muda. Jenengan beradaptasi dan mengejar ketertinggalan, artinya kan ilmunya masih sedikit dibanding yang lain, gimana Pak prosesnya itu? Ya itu saat awal saja, tapi kemudian kita lihat, oh iya semua juga sama kok. Juga banyak juga yang masih baru walaupun dari segi usia lebih senior gitu kan, tetapi saya merasa wow, saya masih muda ini, punya kesempatan untuk belajar cepat, untuk juga banyak mendengarkan masukan, dan saatnya untuk berani untuk menyampaikan pendapat. Ya itulah anak muda kan mesti berani menyampaikan pendapat, sehingga ya akhirnya ya responnya juga cukup baik ya, support dari banyak pihak cukup baik, termasuk dari teman-teman pers juga, menjadikan kita diskusi, ngobrol, referensi apa yang menjadi keresahan publik bisa kita sampaikan. Pak, jenengan dulu sebagai mahasiswa bersikap kritis nih, mengkritisi politisi, pengambil kebijakan, lembaga negara, terus kemudian duduk sendiri sebagai orang di parlemen gitu ya Pak ya. Kalau mahasiswa kan sering meneriakkan politik kotor, nah terus kemudian sekarang jenengan melakukan sendiri nih. Saya mau tanya sebagai orang awam, politik itu kotor nggak sih Pak? Bisa jadi seperti itu ketika memang kita tidak melakukannya dengan baik. Ya, ibarat sering diistilahkan kan, ibarat ini seperti pisau. Ya, politik ini bukan tujuan, tapi jadi sarana kebaikan. Tergantung kita memandang maknanya. Kalau dari politik itu kemudian kita bisa ngambil kebijakan berpihak masyarakat. Contoh sederhana. Waktu saya di DPRD Kota Semarang, saya di Komisi Infrastruktur. Banyak orang bertanya, kenapa saya orang background teknik sipil kok masuk ke politik? Kenapa nggak fakultas yang berbicara politik? Ya, mungkin banyak orang tidak pernah paham bahwa politik itu bicara pelayanan. Ya, salah satu pelayanannya infrastruktur, mencegah terjadinya banjir. Itu harus dari sebuah keputusan politik. Alhamdulillah saya pimpinan Pansus, bahkan boleh jadi pertama di Indonesia membuat tentang Perda Master Plan Drainase. Jadi di situ saya melakukan pembahasan dan merumuskan, memberikan rekomendasi dan keputusan kepada pemerintah Kota Semarang berkaitan dengan apa? Ya, tentang bagaimana pengolahan banjir, sumbernya, masalah di mana, kemudian cara menyelesaikan seperti apa yang mesti dilakukan, berapa biayanya, siapa yang melakukan, kapan waktunya, itu ada sebuah skemanya. Hal-hal yang dilarang seperti apa, kewajiban masyarakat, itu kan harus dibuat sistemnya. Ya. Nah, artinya apa? Ketika bicara sesuatu hal yang memaknai politik tidak hanya masalah kekuasaan, berebut kekuasaan yang itu 5 tahun di pemilu, tapi
setelah kekuasaan itu diraih, ya dipegang, untuk apa? Kan paling penting di situ. Seringkali orang memang ramenya itu ketika rebutan kekuasaan. Seperti sekarang pemilu ya, ini tinggal 3 bulan lagi, rame. Tapi yang sering terlupakan adalah mengelola kekuasaan itu yang terbaik buat masyarakat. Ya, tadi infrastruktur. Seperti sekarang saya di DPRD Provinsi, penugasannya di Komisi Keuangan. Saya bertanggung jawab gimana caranya aset pemerintah Provinsi Jawa Tengah di BUMD, di Perusda sekitar 100 triliun lebih, itu terkelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak melulu, ya, pemerintah provinsi, mohon maaf, itu hanya menggantungkan dari pajak. Ya, padahal kalau itu sehat, ya, mestinya ada pendapatan-pendapatan lain di luar pajak yang pemerintah bisa lakukan. Kita punya aset luar biasa. Ya, ada 11 Perusda di Pemprov Jawa Tengah yang ada, ya, mulai dari Bank Jateng, BPR se-Jawa Tengah, ada PRPP, ada kita punya kawasan industri, kita punya agro, perusahaan agro sekarang dengan istilahnya JATB, beberapa perusahaan yang lain. Nah, itu gimana caranya produktif, ya, membuat menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga pendapatan pemerintah, ya, sehingga kita tidak perlu apa-apa ujung-ujung kenaikan pajak, masyarakat sendiri yang dirugikan. Nah, itu contoh lain bahwa bicara politik itu adalah sebuah tanggung jawab yang dimana kita bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Background jenengan kuliah kan tadi teknik sipil ya Pak ya. Kalau misalnya di DPRD kota, di Komisi C infrastruktur masih cocok. Tapi kemudian di provinsi urus keuangan nih. Mempelajari banyak hal baru nggak Pak? Ya pasti. Artinya kan jenengan mulai dari nol nih. Ya. Karena backgroundnya juga sipil gitu. Gimana Pak? Ya harus, kita harus banyak belajar, harus banyak mendengar, harus banyak silaturahim, yang membangun jejaring. Kadang kita ketemu dengan para LSM, kalangan akademisi perguruan tinggi, minta masukan mereka. Birokrat-birokrat yang mungkin sudah punya pengalaman, kita minta masukan mereka. Itu jadi dasar. Yang pasti kita harus pahami dulu politik kebijakannya seperti apa. Detailing yaitu urusan birokrat nanti. Tapi sebagai pengambil kebijakan kita harus paham betul itu. Bahkan tidak hanya dalam konteks komisi, nanti di dalam beberapa pansus itu kadang saya urusan nanti bicara pendidikan. Apalagi sekarang saya ketua fraksi yang harus juga paham seluruh isu-isu yang sangat strategis yang sedang dibahas. Kemarin kita setuju tentang perda tentang pesantren misalkan. Itu salah satu yang kita dorong juga. Artinya pendidikan itu penting, bahkan di pendidikan di pondok pesantren misalnya itu jadi salah satu contoh. Ini sekarang kita bicara tentang kedaulatan pangan, ya. Ini juga kita harus paham kenapa kedaulatan pangan itu menjadi penting agar kebutuhan pangan di masyarakat Jawa Tengah itu tidak diintervensi dengan ada misalnya impor, ya. Yang rugi tentu petani, ya. Yang kemudian juga berarti kita yang punya PR ada apa dengan persoalan pertanian kita. Jadi sangat luas rupanya. Kalau di komisi itu urusan hukum pemerintahan, pendudukan, kemudian urusan pertanian, perkebunan macam-macam, urusan ekonomi, kemudian urusan infrastruktur, sampai urusan kesra, pendidikan, kesehatan, olahraga, ya, macam-macam. Pak, kita kembali ke Gen Z ya Pak, karena kan itu salah satu yang jadi concern jenengan. Nah, kaitannya dengan bonus demografi ini Pak, dengan begitu jumlah Gen Z yang sebagai pemilih tahun ini yang nanti mendominasi ya Pak, jenengan nanti ke depan mau mengarahkan mereka gimana Pak? Ya, kalau bicara Gen Z ini kan ruang aktualisasi terutama di ekonomi kreatif, ya. Itu ada 17 subsektor. Silahkan Gen Z ini bisa memilih, ya. Dan pemerintah harus punya perhatian, ya. Dan alhamdulillah ya kita sudah bersepakat di peraturan daerah tentang ekonomi kreatif, ya. Di Jawa Tengah sudah kita buat perdanya. Nah, di situ ada ada subsektor tentang kuliner, tentang film, kemudian tentang fotografi, fashion, bahkan juga termasuk macam-macam animasi, games, macam-macam. Itu ya artinya dukungan pemerintah terhadap ekonomi kreatif bisa dalam bentuk fasilitasi. Ya, fasilitasi apakah tadi produk-produk mereka kemudian bisa kita tampilkan. Kemudian mulai juga persoalan masalah bagaimana membantu mereka dalam masalah akses modal. Ya, kita punya perbankan yang bisa memberikan perhatian ya kredit usaha bagi milenial misalkan, itu bisa menjadi salah satu contoh. Kemudian juga ada kaitannya dengan persoalan legal, perizinan. Ya, ini yang seringkali juga jadi keluhan. Nah, ini jadi banyak hal yang bisa kita lakukan
di era sekarang banyak anak muda yang juga lebih tertarik mengambil pilihan untuk berwirausaha. Ya, nah di sisi-sisi tertentu kita bisa intervensi untuk mempermudah proses usaha mereka seperti itu. Tapi di baliho Pak Agung yang banyak di jalan itu, jenengan menampilkan diri sedang minum es teh. Ininya apa Pak? Iya, ini kan memang ada keinginan di tim ya, termasuk teman-teman yang selama ini support ya. Dulu 2019 saya simbol kampanyenya duren. Ya, kan, saya pegang duren. Maknanya waktu itu kita pakai hashtag Bangga Semarang. Itu duren asli Semarang, duren Holil. Pernah duren juara nasional. Ya, dan kita tampilkan bahwa Semarang punya varietas unggul durian loh, seperti itu. Jadi kita pengen pesannya adalah ya politik itu juga harus asik ya, nggak perlu monoton, mainstream, kaku, resmi gitu kan. Dan kita bicara tentang local branding, yaitu durian, kemudian saya pakai kaos local brand juga, kemudian juga ada tas pinggang. Nah kemudian di 2024 ini kampanyenya mau apa? Kalau bisa bentuknya yang lain gitu kan, engkau itu durian lagi gitu ya. Singkat cerita masukannya adalah es teh. Kenapa? Sekarang ini kan hampir di tiap jalan ya, nggak hanya jalan besar, kemudian jalan kampungan itu banyak yang jualan. Iya. Ya, jadi es teh di mana-mana ya. Iya. Mungkin karena faktor cuaca gitu kan ya, panas segala macam sehingga butuh itu. Dan suatu ketika ada yang menarik, saya pernah ngobrol dengan salah satu praktisi branding Semarang ya. Itu dia memberikan masukan, Mas ini menarik tentang es teh. Kenapa? Banyak orang jualan es teh, bahkan sampai banting harga ya. Tapi ada sebuah negara di negara tetangga kita itu jual teh ya, satu botol itu harganya 600.000. Satu botol 600.000 iya. Sekali minum. Ya enggak sih, dia gugup, tapi ya satu botol itu. Tetapi menarik adalah dia bukan produsen es teh, negara produsen, tetapi dia memproduksi itu. Artinya kita punya kekayaan luar biasa. Ya, tahulah di daerah Kendal kan juga ada sentra kebun teh yang cukup besar. Nah, harapannya ini jadi momentum bahwa teh ini kalau dikelola, di-create ya, lebih kreatif lagi. Boleh jadi tidak perlu harus banding-bandingan harga. Bahkan tidak hanya kalangan kita, bisa juga sampai ekspor ya dengan nilai-nilai yang luar biasa. Itu satu poin. Sebenarnya kreativitas itu penting di era bisnis, era usaha seperti itu. Yang kedua ya, saya kasih tulisan tuh, ngestese ben adem. Ya, selain kuasnya panas, politik itu juga perlu adem. Ya. Jadi nggak perlu panas terus. Jadi kita pengen, ya politik harus gembira. Ya, politik itu tidak harus membuat orang jadi takut. Politik itu tidak harus membuat orang malah menarik diri, ya karena ada pertikaian, perpecahan. Ini kita buat sesuatu hal yang juga tadi saya bilang, kalau memang semangatnya semangat kontribusi, ya salah satu simbol yang saya gunakan STF itu, yang sekarang jadi viral di mana-mana. Mudah-mudahan itu cara saya untuk memaknai kontestasi demokrasi 2024 itu dengan pola yang berbeda. Ya, tidak cukup misalkan dengan pakaian tertentu, dengan ini produk beda lagi. Kalau dulu saya pakai durian, sekarang pakai es teh. Artinya kalau soal ilmu dagang nih Pak, kalau kita bikin produk yang bagus, kita nggak apa-apa ya Pak jual mahal ya. Jangan turunkan harga ya Pak. Betul, seperti itu. Jadi yakinlah kalau memang kita punya nilai yang kemudian orang mau, worth it untuk kemudian ambil produk kita, ya selama harganya itu ya selaras dengan mereka kan nggak ada masalah. Seperti itu. Pak Agung, ini kan jenengan sudah cukup lama meniti karir di parlemen, dari kota, provinsi, dan kemudian sekarang adu peruntungan lah di RI gitu ya Pak ya. Artinya kan kemungkinan realitanya kan nanti kalau kita bertarung kan ya ada kemungkinan menang, ada kalah gitu. Jenengan udah menaklukkan nih medan perang di kota, di provinsi. Di RI ini saingannya satu Indonesia loh Pak. Kalau nanti kemudian nggak lolos nih Pak, gimana? Ya, kita tidak pernah tahu kehidupan kita berikutnya apa, kecuali kita berikhtiar. Kalau ditanya saya serius, saya bilang saya serius. Ya. Dan keseriusan itu karena memang teman-teman yang mendorong. Ya. Artinya tidak hanya keputusan pribadi, saya putuskan, bismillah saya siap. Ya.
ini bagian dari sebuah keinginan untuk juga berkontribusi lebih besar. Nah, menjemput takdir saja. Ya, takdir Gusti Allah nanti seperti apa. Jikalau memang terpilih, Bismillah, insya Allah kita akan bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, kalaupun mungkin ada hal yang lain, ya insya Allah juga takdir baik. Ya, karena kita nggak ngerti sesuatu hal yang mungkin kita tidak anggap baik, sesungguhnya mungkin bagi Gusti Allah itu baik. Bismillah, saya menjalani takdir. Jadi doakan saja dan support masyarakat, insya Allah akan berbuat buat Semarang Raya, tidak hanya kota Semarang loh, tapi juga Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan juga Salatiga. Mungkin bagi yang mendengar, punya saudara, relasi, Bismillah, saya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik mewakili warga Semarang Raya. Ya, insya Allah, dan kami optimis bisa mencapai itu. Ya, tentu apapun hasilnya, insya Allah itu adalah terbaik dari Gusti Allah. Ya, ini tinggal beberapa bulan lagi nih. Tinggal 3 bulan ya Pak. Ini mau gimana Pak amunisinya? Tinggal menjelang hari ya. Ya, saya hanya yang bisa saya lakukan sekarang adalah menceritakan apa yang kemudian jadi gagasan. Ya, insya Allah bulan ini pun saya akan rilis buku tentang ekonomi kreatif. Anak-anak muda ya, kita harus punya satu tekad yang sama. Tapi bicara anak muda itu bukan tentang anak mudanya saja. Pasti ada orang tua. Saya juga orang tua yang punya anak mahasiswa misalnya. Ya, itu juga punya keinginan agar anaknya. Ya, jadi bicara ekonomi kreatif bukan hanya anak mudanya, tapi juga para orang tua, para pemerhati tentang anak muda. Siapapun itu saya kira banyak. Kita pengen Indonesia yang nomor 4 terbesar jumlah penduduk di dunia ini, apalagi sekarang bonus demografi, betul-betul menjadi negara yang kuat, kokoh, dan memberikan sesuatu hal yang terbaik buat peradaban dunia, seperti itu. Terakhir Pak, harapannya ke depan Pak, kalau misalnya tadi kan kalau lolos ini nanti mau pol-polan di isu apa? Ya, kami sekarang sedang konsen tentang isu ekonomi kreatif anak-anak muda. Kita tidak tahu nanti, Bismillah, insya Allah kalau terpilih nanti penugasannya akan di yang mana, ya komisi yang mana. Ya kita ikuti saja. Sebagaimana saya pernah merancang, dulu saya merancang diri saya di komisi infrastruktur di tingkat provinsi. Ya rupanya penugasnya lain. Ya alhamdulillah hal baik, saya bisa belajar tentang keuangan, macam-macam bisa kita lakukan. Jadi yang pasti mental yang harus kita siapkan. Mental siap terus belajar, mental siap untuk eksis ya, untuk berusaha terus berkarya, mental untuk kemudian selalu mau mendengar, membangun jejaring, silaturahim dengan banyak pihak, ya, banyak membangun silaturahim, banyak kawan yang bisa kita ajak bicara, itu yang bisa kita lakukan saat ini.